Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganjar Winanjar, calon guru penggerak Angkatan 8. Saya berasal dari SMP Negeri 31 Bandung. Pendidikan yang berpihak pada murid, seperti yang menjadi gagasan dari Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai demonstrasi kontekstual pada modul 1.1 berdasarkan pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara serta penerapannya di SMP Negeri 31 Bandung. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan masyarakat, di mana pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang biasa kita kenal dengan tiga semboyan: Ingarso Sung Tulodo, atau di depan memberi teladan; Ing Madyo Mangun Karso, di tengah membangun kekuatan atau memberi semangat; dan Tutpuri Handai. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan diantaranya ada 7. Yang pertama adalah pendidikan menuntun. Yang kedua, pendidikan kodrat anak atau merdeka bermain. Kemudian pendidikan berpihak pada murid. Kemudian pendidikan bukan tabula rasa, atau murid diibaratkan sebagai kertas kosong, melainkan murid itu diibaratkan sebagai kertas yang di dalamnya sudah terdapat tulisan-tulisan yang masih samar-samar. Tugas kita sebagai guru adalah menebalkan tulisan-tulisan yang bagus, kemudian membiarkan tulisan-tulisan yang kurang bagus. Kemudian yang kelima adalah guru diibaratkan sebagai seorang petani, kemudian murid dianggap sebagai benih-benihnya. Itulah mengapa di awal tadi saya mengutip pendapat Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah persemaian benih-benih. Nah, murid yang dianggap sebagai benih kita tanam di dalam dunia pendidikan itu sendiri, kita rawat, kita jaga, kita berikan nutrisi, kita jamin pengairannya, kita siram setiap hari, kemudian kita rawat, berikan pencahayaan yang bagus, kita rawat, hilangkan hama-hamanya sehingga benih tersebut akan tumbuh menjadi tanaman atau sebuah pohon yang kuat dahannya, rindang daunnya, lebat buahnya, dan banyak memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar pohon tersebut. Maka murid pun harus kita perlakukan seperti itu. Kita didik mereka, kita bimbing mereka, jauhkan mereka dari hal-hal yang negatif, berikan mereka pengarahan-pengarahan ke arah yang positif, sehingga nanti mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang baik dan bermanfaat bagi sesamanya, bagi orang-orang di sekitarnya. Kita ciptakan murid-murid yang mengamalkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Kemudian yang keenam adalah pendidikan budi pekerti. Ini sudah pernah digaungkan oleh Menteri Pendidikan sebelumnya, yaitu tentang pendidikan karakter. Dan di kurikulum Merdeka ini, pendidikan itu harus menghasilkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Dan ini adalah gagasan yang sudah lama digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang ketujuh adalah kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pendidikan itu harus menyesuaikan dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Selanjutnya, berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, apa saja yang telah saya terapkan dalam proses pembelajaran? Yang pertama,
Di SMP Negeri 31 Bandung itu ada pembiasaan sholat duha pada setiap hari Rabu. Kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan salah satunya adalah karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Setelah sholat duha dilanjutkan dengan tausiah oleh guru, serta adanya infak keliling untuk pembangunan dan pengelolaan masjid. Nah, tausiah itu dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai akhlak kepada murid, kemudian infak keliling itu untuk menumbuhkan sikap kepedulian sosial bagi diri murid, dalam diri murid. Lalu bagaimana dengan murid-murid kami yang beragama selain Islam? Maka murid non-muslim itu dikumpulkan di suatu ruangan untuk diberikan materi atau pemberian tugas dari guru agama sesuai agama yang dianut. Di sekolah kami itu ada guru agama Kristen yang ditugaskan oleh pihak sekolah untuk membimbing murid-murid yang beragama Kristen. Nah, ketika kegiatan pada hari Rabu, maka murid-murid kami yang tidak beragama Islam itu diberikan materi-materi atau penugasan-penugasan sehingga ketika murid yang beragama Islam sedang beribadah, mereka pun melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan agama. Mengapa hal ini dilakukan? Hal ini bertujuan untuk melatih toleransi antar umat beragama. Hal ini perlu ditanamkan sejak dini untuk mencegah segala bentuk tindakan dan perbuatan intoleransi, terutama sesama umat beragama. Bapak Ibu guru hebat tentu sering membuka platform Merdeka Mengajar. Di sana ada topik mengenai 3 dosa pendidikan. Nah, salah satunya adalah intoleransi. Inilah yang sudah lama kami tanamkan kepada murid-murid kami untuk menumbuhkan sikap-sikap toleransi sehingga mereka terhindar dari sikap-sikap intoleran. Selanjutnya, adanya kegiatan keputrian setiap hari Jumat. Ketika guru dan murid laki-laki melaksanakan sholat Jumat, maka murid perempuan diberikan kesempatan mengikuti keputrian yang diisi oleh guru, tim kesehatan dari puskesmas, atau kami mengundang tim-tim ahli yang kompeten di bidang keputrian. Kemudian setiap pagi kami mengadakan kegiatan sapa pagi. Setiap pagi guru dan OSIS melakukan kegiatan sapa pagi untuk menyambut kedatangan murid serta melatih kedisiplinan sebelum murid memasuki lingkungan sekolah. Jika ada murid yang melanggar, maka segera diperbaiki, diberikan pengarahan sehingga mereka tidak melanggar aturan. Kemudian ada juga pembiasaan atau pembinaan dari pembina OSIS. Nah, seperti baru-baru ini ada kegiatan bernama kegiatan program Roots, yaitu anti perundungan di SMP Negeri 31 Bandung, dilaksanakan selama 3 hari itu oleh pembina OSIS. Nah, selanjutnya menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid agar pembelajaran aktif dan menyenangkan. Ini adalah inti dari pemikiran KHD tersebut, ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa dasar-dasar pemikiran KHD itu salah satunya adalah pembelajaran berpihak kepada murid. Seperti halnya ketika kita menanam tanaman, ketika kita menanam sebuah benih tanaman, maka yang kita layani itu adalah tanamannya. Bagaimana tanaman itu bisa tumbuh dengan baik, maka kita lakukan sesuai dengan tanaman apa yang sedang kita hadapi atau yang sedang kita tanam. Tidak mungkin menanam jagung itu diperlakukan seperti kita menanam padi. Sehingga ketika kita menanam padi, maka perlakukan padi itu selayaknya padi diberlakukan sehingga akan menghasilkan padi yang bagus, menghasilkan beras yang bagus. Kalau kita menanam jagung, tidak mungkin menggunakan cara-cara menanam padi karena beda caranya. Kita perlakukan jagung tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga akan berbuah jagung-jagung yang bermanfaat atau jagung-jagung yang berkualitas. Begitupun dengan murid-murid kita. Murid kita harus diperlakukan seperti itu. Kebutuhan mereka seperti apa, minat bakat mereka seperti apa, maka harus disesuaikan. Inilah yang sedang menjadi trending topik di dunia pendidikan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah,
Pembelajaran berdiferensiasi itu sama halnya seperti ketika kita memiliki sebuah kebun, kemudian di kebun tersebut kita tanami berbagai macam tanaman. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, tidak mungkin tanaman cengkeh itu dirawat seperti kita menanam padi. Nah itu, jadi berfokus pada atau berpusat pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh murid. Kemudian, alasan kontekstual penerapan ide sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Karena sebagai guru, kita harus menjadi suri tauladan yang baik bagi murid, serta selalu membangun kekuatan semangat dan motivasi dalam proses pembelajaran, serta memberikan dorongan kepada murid untuk terus tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, berikut ini saya akan tayangkan video hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Berikut videonya. Selanjutnya, tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah 1. Memerlukan persiapan ekstra dibandingkan dengan pembelajaran konvensional, terutama dalam penyiapan perangkat pembelajaran. Kedua, membutuhkan alat, bahan, sarana, dan prasarana yang lebih kompleks sehingga tidak dapat diterapkan setiap waktu. Yang ketiga, dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan usaha yang lebih, terutama dalam penyiapan bahan ajar. Kemudian yang keempat, guru dituntut kreatif dalam mencari ide-ide baru. Maka solusi dari tantangan ini adalah pertama, melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran, kemudian menjadikan hasil refleksi tersebut sebagai bahan evaluasi. Dan perangkat pembelajaran itu diperbaiki terutama pada jam-jam kosong. Supaya tidak keteteran di pembelajaran selanjutnya, maka hasil refleksi tadi harus segera dilakukan evaluasi untuk mengevaluasi atau merevisi perangkat pembelajaran yang sudah disusun sebelumnya. Kemudian yang kedua, membangun komunikasi yang baik dengan rekan sejawat, tata laksana, dan juga carakat, terutama dalam mempersiapkan segala kebutuhan pada proses pembelajaran. Karena proses pembelajaran yang menarik itu tidak selalu mesti dilaksanakan di kelas, kadang dilaksanakan di tempat-tempat lain. Seperti pada video sebelumnya, pembelajaran dilaksanakan di ruang multimedia. Kita menggunakan berbagai fasilitas yang ada di sekolah, yang disediakan di sekolah seperti smartboard, laptop, internet, dan sebagainya kita maksimalkan. Nah, tidak mungkin itu dipersiapkan sendiri. Maka di sanalah harus ada komunikasi yang baik antara guru dengan pihak sekolah yang lain. Kemudian melakukan kolaborasi dengan MGMP serta berkolaborasi dengan guru mata pelajaran. Jika memungkinkan adanya pembelajaran kolaboratif, maka disusunlah suatu bahan ajar yang bisa menunjang kolaborasi dari kedua mata pelajaran, misalkan kalau dua mata pelajaran. Seperti misalnya dalam pembelajaran aritmetika sosial itu
Kita bisa kolaborasikan dengan pembelajaran dengan materi dengan mata pelajaran IPS, karena di IPS itu ada materi produksi, distribusi, dan konsumsi. Itu bisa dilakukan sebuah proyek yang melibatkan paling tidak 2 mata pelajaran seperti matematika, IPS, atau bisa ditambah dengan mata pelajaran informatika, di mana di situ dilibatkan semacam apa ya namanya, iklan atau sebagainya, kemudian dilakukan sebuah proyek. Nah, itu kebetulan di sekolah kami juga sudah pernah melakukan itu, terutama di P5, di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu selain menguatkan profil pelajar Pancasilanya, juga menguatkan apa yang sudah siswa pahami selama di kelas. Bagaimana penerapan matematika pada kegiatan kewirausahaan, bagaimana penerapan prinsip-prinsip produksi, distribusi, dan konsumsi pada pembelajaran IPS kemudian dilakukan di dalam kegiatan-kegiatan kewirausahaan. Dan begitupun dengan materi-materi informatika, bagaimana apa yang mereka pelajari di mata pelajaran informatika itu dimanfaatkan salah satunya dalam proses pembuatan e-commerce, seperti itu. Kemudian memperbanyak referensi melalui bacaan atau platform lainnya. Nah, karena sekarang kita memiliki platform Merdeka Mengajar, maka sangat disarankan setiap guru itu sering-seringlah membuka platform Merdeka Mengajar untuk mempelajari ide-ide baru, gagasan-gagasan baru dalam bidang. Mungkin itu saja yang dapat saya tampilkan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.